kecil 1. Di sini kami akan melakukan antenatal care atau ANC atau pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Di sini perkenalkan saya Dr. Septianti Nadila NIM 2011113514 dan saya Saskia Heronisa dengan NIM 2011113555. Saya Nasa Putri dengan NIM 2011113557. Dan saya Velga Leonita dengan NIM 2011113465. Kami dari kelas A 2002 kelas 3. baik, di sini kami akan melakukan ANC. Nah, sebelumnya di sini saya akan melakukan terlebih dahulu. Sebelumnya di sini kami sudah mempersiapkan alat. Kami tidak lupa pula yaitu melakukan anamnesa kepada pasien, mencatat data-data yang diperlukan, mulai dari nama ibu hamil, usia dan lain sebagainya diperlukan, dan jangan lupa kita menanyakan HT-HT pada ibu hamil, hari pertama, hari terakhir untuk menentukan tafsiran persalinan, dan juga menanyakan apakah ibu ini pernah keguguran atau tidak, dan data-data lainnya. Baik, kita lanjut saja ke pemeriksaan fisik terlebih dahulu secara head to toe. Nah, sebelumnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan TTP pada ibu hamil. Baik, sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik secara head to toe, nah kita akan melakukan pengukuran tekanan darah dulu kepada ibu hamil. Nah, sebelumnya jangan lupa kita melakukan pengukuran suhu terlebih dahulu. Sambil menunggu kita mungkin bisa melakukan pemeriksaan tekanan darah kepada ibu. Baik, ibu silakan untuk di itu ya bu, aksilannya di ketiaknya seperti ini. Baik, sembari menunggu kita akan melakukan pengukuran tekanan darah kepada ibu. Baik, di sini kita menggunakan sphygmomanometer yang digital. Permisi ibu, saya sudah menyisingkan ya ibu. Saya masukkan nomornya ibu. Baik. Permisi ya ibu. Baik, kita pasangkan. Baik, ini tidak terlalu ketat ibu. Baik, sudah. Selanjutnya kita langsung mulai saja, start. Kita tunggu. Baik, sembari menunggu mungkin ini sudah apa kita lihat. Baik, untuk suhunya itu adalah 37 derajat Celcius, berarti normal ya ibu. Kita masukkan dulu. Baik, sembari menunggu ini kita ini. Lihat ibu, kita tunggu. Baik ibu, didapatkan untuk tekanan darah ibu 111/81 mm ya ibu, milimeter. Berarti normal ya ibu ya. Baik. Sini kita stop. Ya, baik. Kita rapikan alat. Baik ibu, sudah rapi ya ibu. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran berat badan dan juga tinggi badan pada ibu. Baik ibu, mari ikut saya ibu. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran tinggi badan kepada ibu. Ibu silakan untuk mendepek bu. Ya, baik. Ibu sudah tidak memakai sendal. Baik, kita lanjut ibu. Baik, di sini didapatkan tinggi badan ibu 177 cm ya ibu. Baik, sudah. Jadi kita akan melakukan pengukuran berat badan pada ibu. Baik, di sini kita akan melakukan berat badan ibu. Silakan melihat ke sana. Baik, kita lihat di sini untuk berat badan ibu 55,8 kg ya ibu. Baik, sudah. Baik, setelah kita melakukan itu, kita akan melakukan pengukuran lengan ibu dulu ya, untuk menilai status gizi ibu dengan menggunakan pita lila. Ibu, permisi ibu, itu kita lakukan tepat di bagian tengah lengan atas ibu. Nah, di sini kita lihat. Baik, di sini kita lihat di sini itu 29 cm, berarti normal, karena normalnya untuk ukuran lengan atas, lingkar lengan atas itu adalah lebih dari 20 cm. Berarti ibu tidak ada gangguan nutrisi ya ibu. Baik, sudah. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada ibu secara head to toe, mulai dari kepala. Di sini saya melakukan dari kepala sampai abdomen, sedangkan untuk area ekstremitas dan vagina akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan head to toe. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan dari kepala si ibu sampai dengan area abdomen ibu, dan nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk melakukan pemeriksaan DJJ. Selanjutnya rekan saya untuk melakukan area ekstremitas, dan rekan saya yang satu lagi itu vagina. Baik, sebelumnya kami izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Selanjutnya jangan lupa untuk memakai sarung tangan atau hand spoon. Baik, kami di sini sudah selesai memakai hand spoon. Selanjutnya di sini saya akan melakukan terlebih dahulu pemeriksaan pada kepala ibu. Nah, yang perlu kita lakukan di sini adalah kita akan melakukan inspeksi pada kepala ibu. Kita lihat keadaan dari kepala ibu, kebersihannya, apakah ada ketombe atau mungkin ada kutu. Nah, karena dengan kondisi ibu yang hamil seperti ini, mungkin ibu ini malas untuk keramas sehingga akan terjadi kotoran pada kepalanya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada area wajah ibu. Nah, yang perlu kita lakukan di sini adalah kita akan melakukan inspeksi atau kita lihat apakah ada hiperpigmentasi, yaitu apakah ada semacam bercak hitam-hitam pada wajah ibu atau mungkin ada kehitaman pada wajah ibu. Itu disebabkan karena biasanya pada saat hamil itu akan terjadi peningkatan hormon melanin atau mungkin ada perubahan hormon melanin pada ibu, dan itu wajar. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada mata ibu. Nah, yang mana yang pertama kita lakukan adalah kita akan melihat terlebih dahulu, kita inspeksi apakah pada mata ibu itu mengalami pucat atau tidak. Kalau misalnya mata ibu pucat, maka ibu khawatir anemia. Nah, itu tuh untuk konjungtivanya. Jadi kita akan melakukan palpasi terlebih dahulu. Yang mana di sini untuk palpasinya kita bisa melakukan, yaitu untuk pemeriksaan konjungtiva kita bisa melakukan dengan menarik kelopak mata bagian bawah ke bawah. Ya, kita perhatikan konjungtivanya. Apakah konjungtivanya itu pucat atau tidak? Kalau dia pucat berarti ibu ini dikhawatirkan itu ada anemia. Dan kita lihat kanan dan kiri apakah ada anemis atau tidak, seperti kepucatan tadi. Selanjutnya kita juga melakukan palpasi pada kelopak mata bagian atas ibu untuk mengetahui sklera ibu, yang mana kita bisa melakukannya dengan mengangkat kelopak mata bagian atas ke atas. Ya, kita tarik, kita lihat apakah skleranya itu ada kekuningan atau tidak. Ya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke hidung. Nah, pada hidung ini kita lihat apakah ibu ini dia pilek atau tidak, dengan cara kita melihat apakah ada keluar cairan di rongga hidung ibu atau tidak. Nah, selanjutnya kita lihat juga apakah ada polip di hidung ibu. Baik, sepertinya tidak ada polip. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada gigi ibu. Nah, yang perlu diperhatikan di gigi ini adalah apakah ibu selama hamil itu ada giginya yang copot? Ada ya, ibu. Nah, jadi itu tuh wajar kalau misalkan ibu itu kurang kalsium, ibu. Jadi pada saat hamil tidak hanya ibu yang membutuhkan kalsium, tapi bayi ibu akan mengambil kalsium itu. Jadi ibu memerlukan kalsium yang tinggi, seperti ibu harus meminum susu ya, ibu. Baik. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada leher ibu. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah kita lihat apakah pada leher ibu ini ada hiperpigmentasi atau tidak, yaitu seperti bercak-bercak hitam tadi atau kehitaman pada leher ibu. Dan kita juga lihat kelenjar tiroid ibu, yang mana kita bisa melakukan palpasi, ya, apakah ada penonjolan pada kelenjar tiroid ibu di sini. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada dada ibu. Kita lanjut ke sana. Nah, pada pemeriksaan dada yang perlu kita lihat di sini adalah kita lihat payudara ibu kanan dan kiri, apakah payudara ibu ini simetris atau tidak. Nah, normalnya itu adalah simetris. Kalau payudara ibu besar sebelah, berarti itu ibu mungkin punya riwayat untuk menyusui anak sebelumnya itu sebelah. Tapi di sini untuk payudara ibu simetris. Nah, selanjutnya kita lihat juga areola ibu. Di sini tampak areola ibu itu tampak mulai menghitam atau mulai gelap, dimana dulu yang mungkin areola ibu ini mungkin merah muda, sekarang menjadi coklat, atau mungkin dulu coklat sekarang menjadi kehitaman, yang mana itu terjadi karena adanya perubahan hormon melanin pada ibu. Dan kita juga lihat adanya pelebaran areola kiri dan kanan itu sama. Selanjutnya kita juga lihat keadaan puting susu ibu, yang mana kita lihat apakah puting susu ibu itu ke dalam atau tidak. Nah, kalau dia ke dalam, kita bisa melakukan edukasi kepada ibu dengan cara mengajarkan ibu mengeluarkan puting susunya.
itu sesaat sebelum mandi atau mungkin sesaat setelah mandi, yaitu dengan cara melakukan pemencetan atau melakukan pencet dengan menggunakan jari, ya, menggunakan jari pada bagian areola seperti ini, ya. Lakukan kiri dan kanan beberapa kali. Kita juga bisa melakukannya dengan menggunakan spad, ya, dengan menggunakan spad. Mungkin ada spad, mungkin ya kita masukkan, kita tarik. Nah, kan maka itu akan baik ketika ibu itu setelah melahirkan, maka puting susunya itu akan keluar. Selanjutnya, selain itu kita juga lihat apakah ada kolostrum, ya, kolostrum pada susu ibu, yaitu dengan cara melakukan pemencetan pada bagian areola seperti ini, ya. Kita lakukan seperti ini, ya, kita lakukan. Nah, kalau misalkan ada cairan yang berwarna kekuningan kental, itu adalah areola, ya, itu adalah kolostrum. Kolostrum kita lakukan kiri kanan. Baik, kalau misalnya kolostrum itu belum juga keluar pada saat ini, mungkin kolostrum itu akan keluar 1 hari atau 2 hari setelah kelahiran. Baik, setelah kita melakukan pemeriksaan pada payudara ibu, pada dada ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada area abdomen ibu atau pada perut ibu. Nah, yang perlu kita lihat di sini, kita akan inspeksi apakah ada di sini ada pembesaran pada perut ibu, ya, ada pembesaran. Selanjutnya kita lihat juga apakah ada linea, ya, linea alba atau linea nigra. Itu adalah garis, ya. Itu normalnya pada setiap ibu tuh biasanya ada garis dari pusatnya ke simpisisnya. Itu biasanya ada garis di sini, ya. Nah, selanjutnya juga kita lihat apakah ada bercak-bercak putih atau bercak-bercak seperti kecoklatan, itu kita sebut dengan strie, ya. Bercak-bercak itu kita sebut dengan strie, tapi tidak semua ibu akan menderita atau mengalami strie. Itu tergantung elastisitas daripada perut ibu. Karena ketika perut ibu ini elastis, maka otot-otot abdomennya itu akan meregang, ya, akan meregang sehingga akan menimbulkan strie itu. Baik, setelah kita melakukan pemeriksaan dari kepala sampai dengan abdomen, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada pemeriksaan Leopold, ya, Leopold, yaitu Leopold 1, Leopold 2, Leopold 3 dan Leopold 4. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan Leopold 4, yang mana pemeriksaan Leopold itu berguna untuk menentukan usia kehamilan dan juga menentukan letak dari si bayi. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada Leopold 1. Nah, yang mana Leopold 1 ini itu berfungsi untuk menentukan tinggi fundus, ya, untuk menentukan tinggi fundus dan juga untuk menilai tuanya kehamilan, ya, usia kehamilan, dan juga untuk menentukan pada area fundus ini ada apa gitu. Ada apa di area fundus. Nah, caranya yaitu sebelum itu di sini saya sudah menyediakan meteran, ya. Baik, kita langsung saja mulai untuk melakukan Leopold, ya, Leopold, yaitu dengan cara kita letakkan atau kita tahan seperti ini. Sebelum kita melakukan pemeriksaan Leopold pada ibu, kita tentunya akan mengangkat sedikit kaki ibu seperti ini. Kita angkat, ibu silakan angkat kakinya. Iya, baik. Soalnya kita perawat itu akan berdiri sebelah kanan ibu. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan Leopold 1. Nah, tadi kan sudah dijelaskan untuk melakukan pemeriksaan Leopold, kaki ibunya harus ditekukkan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Leopold 1. Nah, sebelum itu kita samakan suhu tangan kita dengan suhu perut ibu dengan cara menggesekkan seperti ini. Nah, setelah suhu tangan kita sama dengan suhu ibu, dengan cara meletakkan tangan di kiri dan kanan seperti ini. Kita akan melakukan seperti ini, ya. Kita telusuri perut ibu, kita telusuri sampai tangan kita ini bertemu, ya, bertemu di sini di ujung. Baik, sudah bertemu. Nah, selanjutnya ini tetap menahan, ya, sebelah kiri ini, tangan sebelah kiri tetap menahan. Selanjutnya kita ambil meterannya. Selanjutnya kita lakukan pengukuran pada fundus uteri ibu, ya. Ini. Baik, sini kita lihat itu ada 39, ya. Jadi untuk tinggi fundus uteri ibu itu 39. Selanjutnya jangan lupa kita juga meraba. Di sini kita raba apa yang ada di fundus ibu ini. Kalau misalkan dia itu teraba keras, lentik, berarti itu adalah kepala. Tapi jika teraba lembut, lembut dan juga sedikit benjol-benjol seperti itu adalah pantat, ya, adalah pantat. Baik, setelah itu jika misalnya tidak ada teraba apa-apa di sini,
berarti bayi itu melintang. Baik, mungkin sekian dari Leopold 1 saya, dilanjutkan dengan pemeriksaan Leopold 2 oleh rekan saya Saskia Khairunisa. Kepada Saskia dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk pemeriksaan Leopold 2, yang mana tujuan dari pemeriksaan ini yaitu menentukan di mana letak punggung si bayi. Pertama, kita letakkan tangan kita di perut sebelah kanan, kemudian letakkan juga di perutnya sebelah kiri dan kanan. Tangan kita yang di perut sebelah kanan menahan, kemudian yang di sebelah kiri meraba. Kita raba. Apakah jika yang kita rasakan yaitu berupa bulat-bulatan kecil, berarti di sana letak ekstremitas dari si bayi. Kemudian gantian ini menahan dan sebelah sini meraba. Kita raba. Jika kita raba yaitu terasa lebar atau seperti papan, bisa jadi itu merupakan punggung si bayi. Jadi pada pemeriksaan Leopold 2 ini nanti kita melakukan pemeriksaan denyut jantung bayi pada perut ibu sebelah kanan, biasanya disebut dengan buka, yaitu punggung kanan. Jadi letak punggung bayi yaitu di sebelah kanan dari perut ibu. Selanjutnya yaitu pemeriksaan Leopold yang dilakukan oleh Leopold ketiga dilakukan oleh teman saya Nabila Putri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Leopold 3 yang bertujuan untuk menentukan bagian terbawah janin apakah sudah masuk atau belum pada pintu atas panggul. Dengan cara kita letakkan tangan kiri kita untuk menahan pundus, lalu tangan sebelah kanan kita letakkan di bagian sphincter pubis. Jangan kita letakkan di bagian tulang sphincternya, maka kita seharusnya kita letakkan pada atas sphincter. Kita posisikan dengan kuat. Jika sudah, kita goyangkan. Kita lakukan penggoyangan. Jika terasa goyang, berarti bagian terbawah janin belum masuk pada pintu atas panggul. Jika kita goyangkan, lalu tidak goyang, berarti bagian terbawah janin sudah masuk pada pintu atas panggul. Nah, selanjutnya Leopold 3 dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Velga. Baik, selanjutnya saya akan melakukan Leopold 4, yang mana Leopold ini bertujuan menentukan sejauh mana bayi telah memasuki bagian panggul atas ibu, yang mana itu dapat berupa bokong maupun kepala. Selanjutnya pemeriksaan Leopold ini dilakukan saat setelah dilakukannya Leopold 3, yang mana berarti kepala bayi, bagian terbawah bayi sudah memasuki bagian panggul atas. Kemudian jika belum memasuki, maka Leopold 4 ini tidak perlu kita lakukan. Selanjutnya Leopold 4 ini dilakukan dengan cara kita meluruskan kaki ibu terlebih dahulu, kemudian kita berdiri samping ibu dan menghadap ke kaki ibu. Selanjutnya kita meletakkan tangan kita di sebelah sisi kiri dan sisi kanan, kemudian kita telusuri perut ibu, dan saat tangan kita hampir bertemu, maka ini disebut dengan posisi konvergen, yang mana posisi ini menandakan bahwa baru sebagian kecil bagian terbawah janin itu memasuki panggul atas ibu, itu pintu atas panggul. Dan sedangkan di saat seperti ini sejajar, maka ini menandakan bahwa baru setengah sebagian bagian bawah janin itu memasuki pintu atas panggul. Dan di saat posisi seperti ini, yang mana disebut dengan posisi divergen, ini menandakan bahwa sudah sebagian besar kepala janin sudah masuk ke dalam pintu atas panggul. Selanjutnya sudah dilakukan Leopold 4, kita akan lanjut ke pemeriksaan denyut jantung janin yang dilakukan oleh teman saya, yaitu Saskia Khairunisa. Baiklah, selanjutnya kita lanjut kepada pemeriksaan denyut jantung janin, yang mana seperti yang kita ketahui tadi bahwa pada pemeriksaan Leopold 4 bagian bawah bayi telah memasuki sebagian besar pintu atas panggul. Jadi otomatis bayi telah terdorong ke bawah dan juga bayi tadi teraba punggungnya di sebelah kanan. Maka kita melakukan pemeriksaannya di perut sebelah kanan ibu arah ke bawah. Pertama kita mengukur menggunakan stetoskop binokular. Kita letakkan pada bagian perut ibu arah bawah. Kemudian kita dengarkan. Tidak lupa kita meraba arteri radialis dari ibu. Jika terdengar suara atau bunyi yang sama antara denyut yang di dalam perut ibu dengan arteri radialis, maka itu bukan denyut jantung bayi. Tapi jika terdengarnya berbeda, berarti itu denyut jantung bayi. Jika kita sudah menemukannya, maka kita mengukur selama 1 menit dan harus melakukan pengukuran secara full. Baik, di sini saya temukan 130 kali per menit. Kemudian kita lakukan menggunakan Doppler, yang mana Doppler kita olesi terlebih dahulu dengan jeli, kemudian kita
letakkan alatnya dan kita geser seperti ini sampai menemukan suara denyut jantung. Di sini kita harus melakukan 1 menit full karena jika menggunakan hanya 15 detik pengukurannya, bisa jadi detik ke-16 berbeda denyut jantungnya dengan detik ke-15. Baik, itu pengukuran denyut jantung. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemeriksaan ekstremitas. Baiklah, selanjutnya saya melakukan pemeriksaan ekstremitas. Kita lihat pada ekstremitas bawah, kita lihat apakah ibu mengalami udem atau tidak. Dengan cara kita bisa ibu, kita lakukan penekanan pada kakinya, kita tentukan derajatnya. Setelah itu kita lepaskan. Jika kembali seperti semula dengan cepat, berarti itu ibu tidak mengalami udem. Jika kembalinya dengan lambat, berarti pasien mengalami udem. Maka kita edukasi pasien dengan cara saat pasien atau ibu lagi duduk, kakinya jangan dinaikkan. Usahakan kakinya menyentuh lantai. Lalu saat ibu tidur, usahakan kakinya diberi bantal. Nah, selanjutnya yaitu kita lakukan yaitu refleks patella dengan cara mengangkat lutut ibu. Kita menggunakan hammer, lalu kita ketuk. Maka kaki ibu akan bergerak. Lalu kita cobakan pada kaki sebelahnya. Permisi ibu, kita ketuk, maka kaki ibu akan bergerak. Baik, selanjutnya pemeriksaan selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya, itu Vendra. Baik, pada pemeriksaan terakhir itu ada pemeriksaan vagina. Pada kita melakukan pemeriksaan ini, kita minta izin terlebih dahulu kepada pasien apakah ibu mengizinkan atau tidak. Jika ibu mengizinkan, maka jika ibu tidak mengizinkan, maka kita dapat bertanya kepada ibu dengan beberapa pertanyaan, yang mana contohnya yaitu apakah ibu memiliki keputihan atau tidak, dan apakah keputihan itu memiliki bau atau tidak. Jika itu memiliki bau, maka itu menandakan bahwa ibu mengalami terdapat jamur pada vagina ibu, sedangkan tidak, maka itu merupakan keputihan yang normal. Selanjutnya, jika kita diizinkan, maka kita cek bagian vagina ibu apakah terdapat varises vaginalis, baik itu besar maupun kecil. Jika terdapat varises vaginalis besar, maka masih diragukan untuk dilakukannya kesadaran normal. Sedangkan jika kita tetap melakukan kesadaran normal, maka akan terjadi pembuluh darah pecah dan terjadi pendarahan. Selanjutnya, jika kita menemukan varises vaginalis kecil, maka ini masih ada kemungkinan dilakukan kesadaran normal. Baik, setelah dilakukan semua pemeriksaan tadi, kita tidak lupa untuk melakukan evaluasi kepada pasien dan kita mendokumentasikannya semua. Dan terakhir, kita juga memberitahukan kepada ibu bagaimana kondisi pemeriksaan seperti tadi. Selanjutnya, kita merapikan pasien kembali. Dan kemudian tidak lupa untuk mencuci tangan dan membuka yang mencuci tangan.